warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya di rumah? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai fungsi. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu akan mengabsen untuk melihat kehadirannya ya. Ya, Belia Bu. Fiolita hadir? Hadir, Bu. Ya. Santi hadir? Hadir, Bu. Ya. Suci Paramita hadir? Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya. Nah, sebentar Ibu. Nah, hari ini materi kita mengenai fungsi komposisi. Ya. Nah, mengenai fungsi komposisi. Langsung saja kita masuki. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan membacakan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Pada pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan bisa menimbulkan rasa ingin tahu dan percaya diri, berpikir kritis, disiplin, dan juga berperan aktif dalam pembelajaran matematika pada bab mengenai fungsi. Di dalam fungsi sendiri ada dibagi lagi menjadi beberapa materi, yaitu fungsi rasional, fungsi linier, dan komposisi fungsi, fungsi kuadrat, serta fungsi invers. Hari ini ada yang tahu nggak kita belajar mengenai apa? Si komposisi tak, Bu? Ya, betul Ya, sekali. komposisi. Fungsi komposisi. Oh iya. Nah, ada yang tahu nggak fungsi komposisi itu fungsi yang bagaimana? Yang FOG bukan, Bu? Ya, fungsi komposisi itu biasanya fungsi yang berbentuk F bundaran G. Nah, oh ya, sebelumnya ada yang tahu nggak fungsi komposisi itu pengertiannya apa? Mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan sedikit mengenai fungsi komposisi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Fungsi komposisi itu yaitu penggabungan operasi pada dua jenis fungsi. Misalnya fx dan gx. Kita menghasilkan fungsi yang baru. Ya, betul sekali. Terima kasih, Suci. Sepertinya Suci sudah giat belajar ya sekarang. Ya, ini yang dikatakan Suci tadi. Ada yang bisa membacanya nggak? Coba Welia bacakan. Fungsi komposisi yaitu penggabungan operasi pada dua jenis fungsi f, x, dan gx hingga menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi biasa yaitu dilambangkan dengan O dan dibaca dengan komposisi atau bundaran. Ya, terima kasih Welia. Nah, Sama Ibu. fungsi yang baru terbentuk atau terbentuk dari dua fungsi itu ada dari fungsi f dan juga fungsi g, di mana bisa membentuk dua komposisi fungsi yang baru, yaitu f bundaran g atau juga g bundaran f, di mana kalau f bundaran g itu g-nya dimasukkan ke dalam f, sedangkan kalau fungsi g bundaran f itu f-nya yang dimasukkan ke dalam g. Paham nggak? Paham. Paham ya? Nanti biar lebih paham lagi akan Ibu berikan contoh. Ya, selanjutnya
selanjutnya, ya ini mengenai penjelasannya. Terlihat nggak di sana? Ada juga catatan. Fungsi komposisi itu bukan hanya bisa dikalikan atau dioperasikan dengan fungsi yang berbeda, tapi juga bisa dengan fungsi yang sama. Nih, fungsi komposisi F bundaran F adalah fungsi F yang dioperasikan ke fungsi F juga. Atau G bundaran G sama dengan fungsi G yang dioperasikan ke dalam fungsi G juga. Yang bisa disebut fungsi komposisi diri sendiri, yaitu fungsi yang dibentuk dari dua buah fungsi yang sama, seperti yang tadi Ibu katakan. Nah, ini contoh fungsi komposisinya. Ada yang bisa dibaca? Ada yang bisa baca nggak? Ya, Bu. Ya, coba siapa yang mau membaca? Ya, Santi. Santi, Bu, silakan. Santi. Contoh fungsi komposisi. Pemerintah provinsi memiliki perhitungan sendiri dalam menggaji tenaga medis selama pandemi virus corona ini. Seorang tenaga medis akan mendapatkan gaji pokok dan 2 macam bonus yang ditetapkan dengan aturan tertentu. Distribusi gaji dan bonus tenaga medis diperlihatkan pada tabel di bawah ini. Nomor 1, gaji pokoknya 2 juta rupiah. Tetap aja lagi ya, Bu? Ya. Nah, dari sini kira-kira ada yang tahu nggak maksudnya apa? Coba tentukan ini deh, fungsi komposisinya. Seperti apa, tahu nggak? Nah, kalau diberikan gambaran seperti ini, ada yang tahu nggak? Ya udah, kita lanjutkan aja. Gaji pokok itu Ibu misalkan sebagai aturan pertama. Sedangkan bonus 1, Ibu misalkan sebagai aturan yang kedua. Bonus 2, Ibu misalkan sebagai aturan yang ketiga. Nah, antara gaji atau aturan 1 dengan aturan 2 memiliki relasi, yaitu 10%. ya, sebesar 10%, di mana 10% dikalikan dengan gaji sehingga dapatlah daerah hasilnya yaitu 200. Daerah hasilnya itu adalah bonus 1 atau aturan 2. Nah, kalau dari bonus 1 atau aturan 2 ke bonus 2 atau aturan 3 itu memiliki relasi apa? Lima 5%. Kalau daerah awalnya atau daerah asalnya kita operasikan dengan 5%, maka akan mendapatkan daerah hasilnya yang berupa bonus 2 atau aturan 3. Nah, seperti yang ini. Ya, iya. Sudah dijelaskan. Nah, ini merupakan fungsi komposisi nggak? Ada yang bisa menjawab nggak? Santi? Ibu, Ya, Santi. yang gaji bonus 1, bonus 2 itu sama dengan yang diagram Ibu kasih tadi, bukan? Iya, Kalau betul. diibaratkan gaji itu A, bonus 1 itu B, bonus 2 itu C, berarti itu dikatakan termasuk komposisi, tak, Bu? Ya, betul. Fungsi ini, tadi Suci kan bilang belum paham. Fungsi komposisi itu adalah dua buah fungsi yang saling berkaitan. Misalnya fungsi fx memiliki daerah hasil B. Nah, B itu nanti akan menjadi daerah asal dari fungsi G. Jadi mereka saling berkaitan. Nah, itu yang dinamakan fungsi komposisi. Paham nggak? Paham, Bu. Ya. Kita lanjut ya. Ya, Bu.
Nah, kita lanjut ke syarat dua fungsi yang dapat dikomposisikan. Ibu akan memberikan waktu sekitar 5 sampai 6 menit untuk kalian mencari apa aja syarat yang bisa membuat fungsi itu dikomposisikan. Silakan mencari. Baik, Bu. Syarat dua fungsi. Ya, coba baca yang ini aja. Nih, ada yang bisa membacanya enggak? Ya, Bu. Ya, coba siapa yang membaca gantian. Bagian yang Tidak syarat sedikit. dua fungsi ya, Bu. Ya, Well ya. Ada yang mau membaca? Suci, Bu, Suci. Dapat dikomposisikan menjadi fungsi hilang. Ada Weli aja. Tadi Weli kan belum baca. Oh, Welia keluar-keluar nih. Welia bisa baca? Sinyalnya. Well, Iya, Bu. bisa baca? Bisa, Bu. Ya, silahkan. Syarat dua fungsi dapat dikomposisikan. Tidak setiap dua fungsi dapat dikomposisikan menjadi fungsi komposisi. Untuk mengetahui syarat agar komposisi dua fungsi merupakan sebuah fungsi komposisi, perhatikan gambar berikut. Dari gambar di samping menunjukkan dua buah fungsi di mana itu kayak mana bacanya, Bu? Fungsi A menuju F, fungsi A menuju B, atau Salah satu baca. Di mana fungsi F itu bagian A menuju B. di mana fungsi F itu bagian A menuju ke B, dan di mana fungsi G itu bagian B menuju C. Ya, Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa ya, ini lanjutannya. Oh, ini yang simbol yang tidak terbaca ini, itu bundaran ya, Santi? ya Bu, lanjut ya Bu. Ya, bacakan, lanjut. FA1 sama dengan B dan G fungsi G B1 sama dengan C1 sehingga G bundaran F A1 sama dengan hasilnya C1. Ya, lanjutkan. Di situ F A2 sama dengan B dan G B1 sama dengan C1 sehingga G bundaran F A2 sama dengan C1. Kemudian FA3 sama dengan B dan G B3 sama dengan C3 sehingga G bundaran FA3 sama dengan C3. Ya, Habis itu FA4 sama dengan B dan G B3 sama dengan C3 sehingga G bundaran FA4 sama dengan C3. FA5 sama dengan B dan G B4 sama dengan C4 sehingga G bundaran FA5 sama dengan C4. oh ya. Nah, dari gambar ini samping dapat kita simpulkan bahwa G bundaran F di mana bagian A memiliki hubungan ke C merupakan suatu fungsi atau fungsi komposisi. Dari gambar tersebut juga terlihat bahwa G adalah fungsi dengan domain atau daerah asal himpunan B, sedangkan F adalah fungsi dengan kodomain atau daerah kawan himpunan B. Rank fungsi F adalah B1, B3, dan B4, sehingga rank F merupakan bagian dari himpunan B. Dengan kata lain, rank F adalah merupakan bagian dari domain B, seperti yang tadi Ibu katakan. Daerah hasil dari fungsi F merupakan daerah asal dari fungsi G. Ingat ya. Ya, Bu. Kita masuk ke contoh soal. Nah, ini salah satu contoh soalnya. Pertama, dia diketahui fungsi komposisinya. Fungsi komposisi dari F bundaran G. Karena F bundaran G itu sama dengan
min 2x ditambah 3. Dan yang diketahui adalah fungsi f. Fungsi f-nya. Berapa fungsi f-nya di sana? 4x kurang 4x 1. kurang 1. Ya, 4x kurang 1. Dan kita disuruh mencari fungsi G. Bagaimana cara mencari fungsi G-nya? Nah, di sini ada caranya. Pertama, kita tuliskan dulu fungsi f bundaran G sama dengan min 2x ditambah 3. Seperti yang tadi Ibu katakan, kalau f bundaran G itu sama juga seperti artinya dengan f diulangin. G dimasukkan ke dalam fungsi f. Nah, dapat seperti ini. Seperti baris kedua. Fungsi f dalam kurung fungsi G sama dengan min 2x ditambah 3. Dimana tadi fungsi f itu kan 4x kurang 1. Nah, x-nya di sini kita ganti dengan G, sehingga dapat seperti ini. 4 dikalikan fungsi G dikurang 1 sama dengan min 2x ditambah 3. Dan dari hasil yang diperoleh, didapatlah fungsi G-nya. Fungsi G-nya berapa? Min setengah x tambah 1. Ya, betul sekali. Paham nggak sejauh ini? Alhamdulillah paham. Ya, kita lanjut ya. Paham, Bu. Nah, ini ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu kita disuruh mencari fungsi komposisinya dari dua buah fungsi yang sudah ditentukan. Nomor 1, f kita disuruh mencari fungsi komposisi dari f bundaran G. Fungsi f-nya 4x kurang 1. Fungsi g-nya x kuadrat tambah 2. Yang pertama disuruh mencari f bundaran G. Siapa yang mau membacakannya? Nanti coba Santi bacakan. Yang nomor 1. Penyelesaian nomor 1. Ya. F bundaran GX sama dengan GX dimasukkan ke fungsi F sama dengan F X kuadrat. GX-nya dimasukkan nilai X kuadrat tambah 2 sama dengan 4 dikali X kuadrat tambah 2 kurang 1. Sama dengan 4X kuadrat tambah 7. Jadi F bundaran GX sama dengan 4X kuadrat tambah 7. Ya. Nomor 2 juga sama caranya ya. Nggak jauh berbeda, tinggal dibalikin saja. Tadi kan fungsi G yang dimasukkan ke dalam F. Yang ini fungsi F yang dimasukkan ke dalam G. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan saja ya. Nah, kita sudah masuk ke tugas. Coba kerjakan nomor 1 sampai nomor 3 saja. Kita soalnya ada 5, tapi kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 3 saja. Ibu beri kira-kira siapa yang mau nomor 1? Saya. Ya, Santi. Nomor 2? Saya, Bu. Suci. Nomor 3, Welia ya. Ya. Ya, kalau gitu, cari dulu jawabannya. Ibu beri waktu 7 menit cukup? Ya, Bu. Ya, silakan mencari. Oh, ada. Ya sudah, kita lanjuti. Oke, Santi sudah dapat jawaban nomor 1? Sudah, Bu. Ya, boleh dibacakan hasilnya. Ya, kan tadi nomor fungsi fx-nya x tambah 2 dan gx-nya x kuadrat dikurang 3x. Ditanya g bundaran fx sama g fx dimasukkan nilai fx-nya itu x tambah 2. Kemudian masukkan fungsi dari g juga, Bu. Habis itu masukin
X tambah 2 kuadrat dikurang 3 dikali X tambah 2. Sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 dikurang 3X dikurang 6. Sama dengan X kuadrat tambah X kurang 2. Jadi hasil dari fungsi G bundaran Fx itu X kuadrat tambah X kurang 2, Bu. Ya, betul sekali. Sama jawabannya seperti yang Ibu punya ya. Ya, lanjutkan. Nomor 1 ada yang salah atau ada yang tidak paham? Bu. Paham? Ya. Kita lanjuti ke nomor 2. Silahkan Suci. Tidak, Bu. Ya, silahkan Suci. Bacakan hasilnya. Dapat nggak? Nomor fungsi kan X tambah 3 per 3X minus 1. Ini sama seperti 3 dan 3 dengan X tambah 4. Ya. X. Masukin aja fungsi Gx fungsi Fx ke fungsi Gx. Ya. Jadi F X plus 4. Terus X-nya itu kan diganti Oh, Suci nyangkut. Ya, tadi benar apa yang Suci bilang. Fungsi Gx itu dimasukkan ke dalam fungsi F. Kita ganti, kita substitusikan. Sehingga dapatlah dengan proses ini, maka didapat hasilnya. Fungsi F bundaran Gx itu memiliki hasil X ditambah 7 per 3X tambah 11. Kita lanjut yang ketiga. Welia, silahkan. Sinyalnya juga kurang bagus, Bu. Oh ya. Kan? Baiklah, Welia akan menjawab. Welia dapat Bu. hasilnya berapa? Welia, Ya. Welia hasilnya X sama dengan X kuadrat, Bu. Ya, kita lihat ya, sama nggak? Oh ya, sama. Hasilnya X kuadrat, dan ini itu adalah caranya. Sama tidak, Welia, kira-kira caranya dengan punya Welia? Sama tidak, Welia, caranya seperti ini? Apa, Bu? Putus-putus, Bu. Hasil yang Welia dapatkan kan tadi X kuadrat. Nah, caranya itu sama tidak seperti Ya. yang Ibu punya? Atau ada yang mirip-mirip? Kalau yang Welia sama dengan yang Bu punya, Bu. Oh ya. Nah, caranya seperti ini ya. Iya. Ya. Sepertinya sudah tidak ada kendala dan Suci sepertinya tidak bisa masuk karena jaringannya kurang sedikit bagus. Nah, kan tadi soalnya ada 5. Ibu akan memberi tugas nomor 4 dan 5 kerjakan di rumah. Nanti jawabannya sekalian dikirim dengan jawaban dari nomor 1 juga ya. 1, 2, 3 kan sudah dijawab. Tapi tetap ditulis ulang jawabannya, kirim ke Ibu dengan jawaban 4 dan 5-nya juga. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada. Ya. Nah, kalau gitu kira-kira ada yang bisa membacakan kesimpulan kita hari ini? Bisa membacakan?
jaringan saya. Ya, silahkan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu fungsi makan kombinasi dari beberapa fungsi. Penyelesaian dari contoh soal fungsi komposisi F bundaran Gx yaitu dengan cara menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi F dan G. Kemudian dengan mencari daerah asal dan daerah hasil dari fungsi F bundaran Gx. Ya, Fungsi komposisi F bundaran F sama dengan F Fx atau G bundaran G sama dengan GG. Fungsi GGX disebut fungsi komposisi diri sendiri, yaitu fungsi komposisi yang dibentuk dari dua buah fungsi yang sama. Ya, ini adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan anak-anak ibu di rumah bisa menerimanya dengan baik dan bisa langsung mempraktikkan dengan menjawab persoalan yang tadi ibu berikan dengan benar. Dan sejauh ini ada pertanyaan tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, PR-nya jangan lupa dibuat. Sudah selesai. Hari Siap. Jumat, paling lambat kumpul ke Ibu ya. Dan terima kasih untuk pelajaran Siap, hari Bu. ini. Ibu ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Wow.